Budiman, bertemu kembali dengan saya di sini Dr. Jojor Putrini Sinaga, SPKJ, psikiater Anda di Apotek Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Ruko Gria Pesona, nomor 19, Pontianak. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang skizofrenia, gangguan jiwa yang cukup berat dan umum kita jumpai. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang berat, yang sifatnya kronik, lama atau menahun, dan sering kali kambuh, terutama bila pasien atau individu tersebut tidak berobat, tidak kontrol, dan tidak meminum obat. Dan skizofrenia seringkali mempengaruhi fungsi-fungsi individu tersebut, yaitu fungsi belajar, fungsi bekerja, fungsi sosial, dan fungsi-fungsi lainnya. Gejala yang paling sering kita temui adalah gejala halusinasi pendengaran dan atau gejala halusinasi penglihatan, di mana individu tersebut atau pasien bisa mendengar suara di telinga, di mana suara-suara tersebut tidak bisa didengar oleh orang sehat lainnya, atau individu tersebut bisa melihat sesuatu, bisa itu berupa bayangan, benda, atau orang, di mana individu sehat tidak bisa melihatnya. Gejala lain yang sering kita temukan adalah adanya waham. Waham adalah kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh individu tersebut, di mana kepercayaan itu adalah kepercayaan yang salah dan sudah dibuktikan ketidakbenarannya. Kepercayaan ini bisa berupa kecurigaan kepada orang lain di sekitarnya, terutama orang-orang terdekat pasien, misalnya suami, istri, atau anggota keluarga lainnya yang terdekat dengan pasien. Atau kepercayaan yang salah ini atau kecurigaan ini bisa juga terjadi kepada tetangga, kepada teman, atau orang lain yang memang tidak dikenal oleh pasien sendiri. Nah pemirsa, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa pasien-pasien skizofrenia atau individu dengan skizofrenia itu seringkali mengalami kemunduran dalam bidang-bidang mereka, seperti kemunduran dalam pendidikan, pekerjaan, atau kemampuan-kemampuan yang selama ini sudah dapat mereka lakukan. Pasien-pasien dengan skizofrenia juga seringkali mengalami gangguan dalam hubungan sosial. Jadi sering menyendiri, mengisolasi diri sendiri, dan seringkali tidak merawat diri. Juga tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab yang seharusnya dilakukan sebagai individu. Kemunduran yang dialami oleh penderita skizofrenia ini seringkali mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Hingga penderita skizofrenia sering sekali harus bergantung kepada orang lain. Nah pemirsa, jumlah angka penderita skizofrenia di dalam populasi kita itu cukup tinggi, yaitu angkanya di antara 0,5 sampai 1 dari 100 populasi. Nah, kalau kita perkirakan ada 280 juta penduduk Indonesia, maka kira-kira individu dengan skizofrenia ada sekitar 2 juta lebih. Dan ini merupakan satu angka yang cukup besar. Gejala skizofrenia itu sering muncul saat usia masih remaja atau masih dewasa, di mana usia tersebut masih produktif. Pada laki-laki atau pria, biasanya gejala awal itu bisa muncul pada usia di antara rentang 15 sampai 25 tahun, sedangkan pada wanita itu sering kali muncul gejala awal pada usia 25 sampai 35 tahun. Pemirsa yang budiman, penyebab dari gangguan skizofrenia sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Banyak penelitian yang masih berlangsung untuk mengetahui dengan pasti apa penyebab sesungguhnya dari gangguan skizofrenia. Namun saat ini yang kita yakini adalah adanya faktor genetika, lalu struktur otak, dan adanya ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di dalam otak.
Bila ada anggota keluarga yang mengalami skizofrenia, maka angka atau kejadian untuk mengalami gangguan skizofrenia pada anggota keluarga yang lain juga meningkat. Pemirsa yang budiman, skizofrenia adalah gangguan medis biasa. Jadi penyebabnya bukan karena individu tersebut mengalami guna-guna, bukan karena individu tersebut terlalu banyak belajar ilmu agama, atau bukan karena individu tersebut terlalu banyak membaca kitab suci, atau karena mempelajari ilmu bela diri, atau salah pengasuhan dari orang tua, bukan juga karena putus pacar, atau bukan karena mengalami masalah-masalah di dalam sekolah, bukan. Skizofrenia adalah penyakit medis yang disebabkan tadi karena adanya gangguan neurotransmitter di otak dan adanya faktor genetika. Gejala apa yang paling sering kita temui pada individu dengan skizofrenia? Individu dengan skizofrenia seringkali mengalami gejala halusinasi pendengaran, yaitu mendengar-dengar suara di telinga di mana orang sehat lainnya tidak bisa mendengar suara tersebut. Atau individu tersebut melihat-lihat bayangan, bisa berupa bentuk benda, orang, atau makhluk-makhluk, atau bayangan, di mana orang sehat lainnya tidak bisa melihatnya. Individu dengan skizofrenia juga bisa mengalami gejala halusinasi yang lain, seperti halusinasi penciuman, jadi mencium atau membaui sesuatu yang orang lain atau orang sehat lainnya tidak bisa membaui. Bisa itu bau-bauan yang tidak nyaman atau bau-bauan yang lain. Bisa juga merasakan di lidahnya sesuatu yang tidak nyaman, di mana individu sehat lainnya tidak merasakan hal tersebut. Juga ada halusinasi yang kita sebut halusinasi taktil atau halusinasi raba. Jadi individu merasakan ada sesuatu yang meraba atau memegang kulitnya atau menjalar di badannya. Nah, khusus untuk halusinasi pendengaran tadi, kadang-kadang individu dengan skizofrenia juga bisa mengeluhkan suara-suara tersebut tidak hanya terjadi di telinga, tapi bisa di hati atau di kepala atau di bagian tubuh lainnya. Jadi suara-suara tersebut bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Gejala lain yang bisa kita temui pada penderita skizofrenia yaitu adanya gangguan pada proses berpikir. Jadi individu tersebut sulit berkonsentrasi, sulit untuk belajar, sulit memfokuskan diri pada satu pelajaran tertentu, dan mengalami penurunan prestasi dalam bidang pekerjaan atau pelajaran. Individu dengan skizofrenia juga bisa menunjukkan gejala marah-marah atau mengamuk, ya, bisa marah-marah atau mengamuk itu karena mendengar suara di telinga. Jadi suara tersebut mungkin membuat individu tersebut merasa tidak nyaman dan menjadi marah terhadap suara yang didengarnya. Atau marah-marah atau mengamuk bisa terjadi karena adanya waham atau kepercayaan yang tadi diyakini tidak benar. Kepercayaan yang diyakini yang tidak benar ini adalah kita sebut waham. Waham adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang salah yang diyakini individu dengan skizofrenia. Kepercayaan-kepercayaan ini bisa berupa suatu kecurigaan terhadap orang-orang terdekatnya. Gejala lain yang bisa kita lihat adalah dari proses pembicaraan, ya. Proses pembicaraan yang tidak nyambung, ya. Jadi apa yang kita tanyakan kadang-kadang dijawab tidak sesuai. Lalu kita bisa melihat juga tidak adanya motivasi, ya. Tidak seperti dulu perilaku individu bisa berubah, ya, mengisolasi diri. Kemudian gejala-gejala lain juga tidak merawat diri dengan baik, malas mandi, malas merawat diri, bahkan mungkin bisa sampai dehidrasi karena tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya. Kemudian individu juga bisa menunjukkan gejala-gejala mengamuk, agresif, marah, menyerang. Untuk beberapa individu yang sudah berat, kita bisa melihat mungkin ada gejala-gejala berbicara sendiri, ngomong sendiri, tertawa-tawa sendiri, atau bahkan mungkin gejala yang paling ekstrim adalah bisa sampai mengkonsumsi atau memakan yang bukan makanan, misalnya memakan sampah. Pemirsa yang budiman, yang perlu kita ketahui bahwa pada awalnya
individu dengan skizofrenia bisa belum menunjukkan gejala-gejala yang jelas seperti yang sudah kita bicarakan tadi semua. Mungkin hanya menunjukkan gejala-gejala awal seperti mengisolasi diri, menarik diri, atau mungkin hanya menunjukkan penurunan prestasi belajar di sekolah atau prestasi bekerja, atau mungkin hanya menunjukkan gejala murung atau sering melamun. Bisa hanya seperti itu gejala awalnya. Gejala awal lain yang bisa kita lihat juga adalah adanya kecurigaan kepada anggota keluarga atau kepada teman atau mungkin tetangga. Pemirsa yang budiman, yang perlu kita ketahui adalah bahwa skizofrenia itu ada obatnya, bisa diobati, dan justru harus diobati. Pada saat ini sudah banyak sekali pilihan obat untuk pasien dengan skizofrenia. Mulai dari golongan obat yang lama sampai golongan obat-obat terbaru, sudah banyak sekali ditemukan obat-obat antipsikotik untuk penderita skizofrenia. Jadi jangan ragu untuk berobat, bawalah keluarga Anda berobat apabila keluarga Anda ada yang mengalami gangguan skizofrenia. Beberapa orang bertanya kepada saya, dokter, apakah ada efek samping dari obat-obatan untuk pasien dengan skizofrenia? Ya memang beberapa golongan obat itu mengalami efek samping, baik itu yang ringan maupun yang sedang. Tetapi sampai saat ini saya melihat bahwa kita masih bisa mengurangi efek samping tersebut dan ada obat-obat untuk mengurangi gejala-gejala dari efek samping obat yang dikonsumsi oleh individu dengan skizofrenia. Apabila Anda sebagai individu dengan skizofrenia atau keluarga Anda mengalami efek samping obat, segera laporkan kepada dokter Anda supaya efek samping obat itu bisa ditangani dengan baik karena ada obat untuk mengurangi gejala akibat dari efek samping obat tersebut. Pemirsa yang budiman, beberapa pasien dan keluarga bertanya kepada saya, dokter, apakah gangguan skizofrenia ini bisa sembuh? Nah, seperti yang saya katakan tadi, gangguan skizofrenia ada obatnya dan bisa diobati. Nah, sembuh yang dimaksud pada penderita skizofrenia adalah satu, gangguannya, gejalanya terkontrol, bisa dikontrol dengan obat. Jadi pasien tidak lagi mengamuk, tidak lagi marah-marah, tidak lagi sulit tidur, tidak lagi mendengar-dengar suara atau suara itu minimal, ya, tidak lagi melihat-lihat bayangan, atau mungkin kalaupun masih melihat-lihat bayangan atau mendengar suara tapi gejalanya minimal sekali dan masih bisa terkontrol. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan sembuh adalah penderita atau pasien bisa hidup lebih mandiri, jadi tidak tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Dia dapat hidup dengan mandiri dan bisa memelihara kesehatannya dengan baik. Nah, sembuh yang lain yang dimaksud pada penderita skizofrenia adalah pasien memiliki pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk dirinya sendiri, terutama bila pasien tersebut adalah individu yang berusia produktif yang masih harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, sembuh yang lain yang dimaksud pada penderita skizofren adalah mengerti tentang penyakitnya, yaitu memiliki insight yang baik tentang penyakitnya. Bahwa saya sakit, saya membutuhkan konsultasi, saya harus kontrol teratur, dan saya membutuhkan dokter dan membutuhkan obat. Jadi memiliki insight yang baik, pengertian yang baik tentang penyakitnya, tentang obat, dan tentang bagaimana harus kontrol teratur. Nah, apalagi yang dimaksud sembuh pada penderita skizofrenia? Yang dimaksud sembuh pada penderita skizofrenia adalah dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Jadi tidak lagi mengisolasi dirinya sendiri. Nah, apalagi yang dimaksud dengan sembuh pada penderita skizofrenia? Yang dimaksud dengan sembuh pada penderita skizofrenia adalah bahwa pasien bisa menolong orang lain dengan pengalaman yang dimilikinya.
Jadi pasien bisa membagikan pengalamannya kepada orang lain agar orang lain bisa memiliki pengalaman yang sama untuk kebaikan dan kesembuhan orang lain. Nah, pemirsa yang budiman, itulah yang disebut sembuh pada penderita skizofrenia. Namun proses ini tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Proses ini memerlukan waktu dan memerlukan proses yang panjang, dan memerlukan kerjasama yang baik dari semua support system, baik itu dokter, rumah sakit, instansi kesehatan, keluarga, dan pasien sendiri. Dan untuk mencapai ini semua diperlukan beberapa latihan, yaitu pertama, latihan mengenali penyakit dan gejalanya, latihan untuk mengenal obat, apa saja obat yang saya konsumsi, berapa dosisnya, dan kapan saya harus mengkonsumsinya. Lalu latihan untuk menyampaikan pendapat, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan. Ada juga yang kita sebut latihan okupasi, yaitu latihan bekerja untuk beberapa pasien skizofrenia yang masih berusia produktif. Lalu latihan kesabaran untuk dapat mengontrol emosi dan perasaannya dalam jangka waktu yang panjang. Ada lagi yang kita sebut latihan memberikan respon yang sesuai terhadap problem atau masalah yang dihadapi sehari-hari dalam hidupnya. Nah, pemirsa yang budiman, apakah gangguan skizofrenia ini bisa kambuh? Jawabannya iya, sering kali kambuh. Nah, kekambuhan seringkali diakibatkan oleh karena satu, pasien tidak kontrol teratur dan tidak minum obat dengan teratur. Yang kedua, kekambuhan bisa terjadi karena pasien menghentikan sendiri obatnya tanpa persetujuan dokter atau tanpa petunjuk dokter spesialis kedokteran jiwa yang menangani. Yang ketiga, kekambuhan bisa terjadi karena tidak adanya support sistem yang baik, tidak ada support atau support dari keluarga. Yang keempat, kekambuhan bisa terjadi karena adanya masalah yang berat yang dialami oleh pasien, masalah yang cukup serius, misalnya kehilangan anggota keluarga yang dicintai atau masalah-masalah berat lainnya. Pemirsa yang budiman, apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga? Yang pertama adalah pastikan pasien kontrol teratur dan minum obat dengan teratur sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Yang kedua, harus memberikan perhatian atau dukungan sepenuhnya kepada pasien. Berilah support sebanyak-banyaknya kepada pasien. Yang ketiga, tidak menghakimi, tidak mengucilkan, dan tidak menyalahkan pasien skizofrenia tanpa alasan yang jelas. Lalu yang berikutnya adalah memberikan aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan pasien. Yang berikutnya adalah sedapat mungkin hindarilah terjadinya masalah kehidupan yang terlalu berat bagi pasien. Nah, yang terakhir adalah keluarga dan pasien sendiri sebaiknya mampu mengenali gejala-gejala atau tanda-tanda kekambuhan, gejala-gejala awal atau tanda-tanda kekambuhan awal, misalnya sulit tidur, mudah tersinggung, melamun, mulai lagi tidak merawat diri, mulai lagi mengisolasi diri, dan sebagainya. Nah, gejala-gejala apa saja yang sering merupakan tanda-tanda awal kekambuhan? Itu tadi yang seperti saya katakan. Penderita kembali sering melamun, sulit tidur, kembali mudah tersinggung atau mudah marah. Perilaku yang tadinya mulai tenang menjadi agresif lagi. Dan emosi sering berubah-ubah, tidak stabil. Pemirsa yang budiman, apalagi yang perlu kita ketahui yang penting? Pada keluarga seringkali terjadi perasaan menyalahkan, menyalahkan pasien atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan. Yang kedua, seringkali malu atau menganggap ini sebagai satu stigma buruk, jadi menganggap ini sebagai satu hal yang memalukan. Penyakit ini penyakit yang memalukan. Jadi pasien dipasung, disembunyikan, disimpan, tidak bergaul dengan orang lain. Pasien dibiarkan terus di dalam rumah, bahkan mungkin tadi seperti saya katakan dipasung, itu merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia.
Nah, penderita-penderita skizofrenia juga sering sekali dianggap menjadi beban bagi keluarga. Dianggap sering beban yang memalukan dan sering dianggap sebagai satu hal yang stigma buruk bagi keluarga. Keluarga sering merasa kehilangan. Tadi orang yang saya rasa baik, bertanggung jawab, tiba-tiba berubah 100%. Keluarga juga sering merasa ini sebagai suatu aib bagi keluarga, sebagai suatu hal yang memalukan, sebagai suatu hal yang harus disembunyikan, sehingga pasien tidak diantar berobat, tidak diantar kontrol, tidak diantar ke dokter. Nah, ini sebagai satu hal yang sebenarnya keluarga perlu pahami bahwa justru penderita skizofrenia harus dibawa berobat, dibawa kontrol karena sudah ada obatnya, dan justru harus bergaul dengan masyarakat. Pemirsa, bahkan sering sekali terjadi kejadian yang paling ekstrim adalah bahwa keluarga tidak mau merawat sama sekali pasien dengan skizofrenia. Pasien dibiarkan sendirian, menggelandang, atau pergi ke jalanan. Nah, kita katakan itu sebagai wandering. Jadi pasien tidak ada yang merawat, hanya berada di jalanan. Ini sering sekali terjadi. Pemirsa yang budiman, apa yang perlu kita ingat bersama? 1. Bahwa penderita skizofrenia tidak ingin mereka sakit. Ya, tidak ada orang yang ingin mengalami gangguan skizofrenia. Yang kedua, kita tidak perlu semua masyarakat. Saya berseru dalam video ini, semua masyarakat tidak perlu memberikan stigma yang buruk kepada orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Ya, jadi kita tidak perlu memberikan stigma buruk karena gangguan jiwa adalah gangguan medis biasa yang bisa diobati dan ada obatnya. Nah, yang berikutnya yang perlu saya ingatkan kembali adalah bahwa apabila ada keluarga Anda yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia, gangguan jiwa yang berat, bawalah segera berobat ke dokter, ke rumah sakit jiwa terdekat, atau ke psikiater, di mana ada psikiater yang praktek di sekitar tempat tinggal Anda. Janganlah malu dan jangan memberikan stigma yang buruk. Ya, karena apabila ada keluarga yang menderita atau mengalami gangguan skizofrenia, itu bukan salah pasien tersebut dan bukan salah Anda juga. Jadi bawalah berobat karena sudah ada obatnya dan bisa diobati. Sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan berguna dan bisa menolong untuk semua, dan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pemirsa, silahkan subscribe video ini dan klik tanda loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami mengenai informasi-informasi tentang kesehatan jiwa dan gangguan-gangguan jiwa lainnya yang mungkin Anda perlukan dan keluarga Anda perlukan atau mungkin sahabat Anda perlukan. Silahkan klik subscribe, klik tanda loncengnya dan Anda akan mendapatkan notifikasi dari kami. Kliklah subscribe, tanda lonceng, dan like, dan berikanlah komentar atau pertanyaan pada kolom komentar dan kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Nah, silahkan sebarkan video ini kepada beberapa keluarga atau teman Anda yang membutuhkan. Mungkin mereka memerlukan informasi tentang gangguan jiwa dan kesehatan jiwa. Sekian dari saya, Dr. Jojor Putri Sinaga SPKJ. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.